Tekanan adalah gaya persatuan luas yang diberikan oleh suatu benda padat, cair, atau gas terhadap suatu bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan konsep tekanan, baik itu saat menginjak tanah, memompa ban sepeda, ataupun menyelam di dalam air. A. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki sistem pengangkutan yang memungkinkan mereka mendapatkan air dan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Sistem ini terdiri dari dua jenis pembuluh utama, xilem dan floem. 1. Xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh tumbuhan yang mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tumbuhan, termasuk batang dan daun. Proses ini dikenal sebagai pengangkutan air. 2. Floem. Floem adalah pembuluh yang mengangkut zat makanan seperti gula dan asam amino dari daun dan bagian tumbuhan yang melakukan fotosintesis ke bagian lain yang memerlukan nutrisi. B. Pengangkutan air dan pada tumbuhan. Susunan jaringan pada akar terdiri atas jaringan terluar hingga terdalam. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui jaringan-jaringan tersebut. Dalam prosesnya, rambut-rambut akar menyerap air dari tanah atau media tanaman. Lalu, dengan proses osmosis, air masuk ke dalam sel epidermis. Kemudian, air akan melalui korteks, endodermis, dan perisikel. Selanjutnya, air masuk melalui jaringan xilem yang berada di dalam akar. Dari xilem akar, air akan bergerak menuju xilem yang ada di batang daun. Pada mulanya, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air diteruskan ke sel epidermis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Air akan tiba di jaringan xilem yang berada di akar, kemudian bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Bagaimana dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi tanpa proses pemompaan? Daya kapilaritas batang menyebabkan air dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi, lalu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Daya kapilaritas yang dimiliki batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem sehingga air yang ada pada akar naik ke daun. C. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem.